Assalamualaikum, halo teman-teman semuanya. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas bab 3 dengan judul Cara Mengatasi Masalah Ekonomi. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Nur Aida Amania, kelas 10F nomor absen 28. Dari bab ini, kita akan mengetahui kalau ternyata ada banyak cara loh untuk mengatasi masalah di dunia perekonomian dan pastinya manfaatnya juga banyak. Maka dari itu, simak dan tonton videonya sampai habis ya. Terima kasih. A. Menentukan pilihan yang tepat. Untuk mengatasi kelangkaan, setiap orang harus bisa menentukan pilihan yang tepat dan paling menguntungkan. Bagaimana sih caranya menentukan pilihan? Ada beberapa cara dalam menentukan pilihan. Pertama, pahami tujuan, pertimbangkan nilai dan konsekuensi jangka panjang, di mana barang yang ingin kamu beli itu bisa menghasilkan manfaat dalam jangka waktu yang lama. Itu juga bisa membuat kamu lebih efisien dalam menggunakan barang. 2. Menentukan skala prioritas. Susun kebutuhan mendesak dari yang paling penting sampai yang bisa ditunda. Jangan sampai kamu memilih yang di luar dari kepentingan kamu. Ketiga, pertimbangan manfaat dan biaya. Pilih barang yang memiliki keuntungan dan manfaat lebih besar dibandingkan pengorbanan pada saat membelinya. Bisa itu uang, tenaga, atau waktu. Contohnya dari sini kita bisa mengambil di saat kamu seorang pelajar dan kamu memiliki uang 50.000. Kamu akan dihadapi oleh dua pilihan, di mana uang 50.000 itu bisa kamu pakai buat nonton bioskop dan juga bisa buat membeli buku pelajaran. Di situ kamu bisa memilih mana yang lebih harus didahulukan dan mana yang bisa dinantikan. Seperti itu. Pastinya kamu akan memilih membeli buku kan, karena dengan buku itu selain bisa digunakan dalam jangka waktu yang lama, buku itu juga akan sangat bermanfaat buat kamu. Kita masuk ke bagian B, yaitu memanfaatkan biaya peluang. Memanfaatkan biaya peluang adalah segala sesuatu yang dikorbankan untuk mendapatkan sesuatu atas dasar pilihan sendiri. C. Skala prioritas dan pengelolaan keuangan. Pertama, skala prioritas kebutuhan yang lebih penting harus didahulukan pemenuhannya daripada kebutuhan lainnya. Di sini prioritas dibagi menjadi 3. Prioritas pertama atau kebutuhan primer atau kebutuhan yang dibutuhkan sekarang. Prioritas kedua, kebutuhan sekunder atau kebutuhan masa depan. Prioritas 3, kebutuhan tersier. Kedua, pengelolaan keuangan. Pengelolaan keuangan dapat dilakukan dengan cara membuat pembukuan keuangan, memonitor dan mengevaluasi secara berkala. Biasanya dilakukan dengan membiasakan diri untuk menabung dan mencatat pengeluaran serta mencatat pemasukan supaya bisa dihitung seberapa banyak pemasukan dan pengeluaran kita pada bulan tertentu. Selanjutnya kita akan masuk ke bagian D, yaitu mengatasi masalah ekonomi mikro. Pertama, menentukan pilihan tepat untuk mengatasi masalah kelangkaan. Contohnya, memilih faktor produksi tenaga kerja. Kedua, bersinergi antar pelaku pasar dan industri untuk membentuk satuan yang lebih besar. Contohnya, kerjasama antara Nokia dan Microsoft. Ketiga, membentuk kesepakatan di antara produsen dan konsumen. Keempat, menggunakan teknik analisis ekonomi mikro. Dan kelima, pemanfaatan analisis biaya peluang dalam rangka pembentukan pilihan. Oke, selanjutnya kita akan masuk ke E, mengatasi masalah ekonomi makro. Kalau yang tadi kita membahas mikro, sekarang kita akan membahas makro. Nah, untuk mengatasi masalah ekonomi makro di sini dibagi menjadi 3 teman-teman. Yang pertama ada kebijakan moneter. Kebijakan moneter adalah kebijakan yang dirancang pemerintah dalam rangka mempengaruhi jumlah uang yang beredar untuk memperbaiki kinerja perekonomian.
Contohnya menurunkan suku bangsa. Kedua, ada kebijakan fiskal. Kebijakan yang bertujuan untuk memengaruhi jumlah pengeluaran dan penerimaan pemerintah. Contohnya di sektor perpajakan. Yang ketiga, ada kebijakan dengan arah harga barang murah dan bermutu. Contoh, pemerintah menyediakan infrastruktur jalan yang baik. Selanjutnya, kita akan memasuki bagian F, yakni sistem ekonomi sebagai solusi masalah ekonomi. Sama seperti masalah makro, sebagai solusi masalah ekonomi juga dibagi menjadi beberapa pilihan teman-teman. Yang pertama ada sistem ekonomi tradisional yang diterapkan oleh masyarakat tradisional. Cirinya, teknik produksi dipelajari secara turun-temurun, pertukaran dilakukan dengan cara barter, terkait tradisi, dan belum mengenal pembagian kerja, serta lain-lain. Yang kedua, sistem ekonomi komando. Peran pemerintah sangat dominan, sedangkan peran masyarakat atau pihak swasta sangat kecil. Ciri-cirinya, alat dan sumber daya produksi dimiliki dan dikuasai oleh negara. Rakyat tidak bebas memilih pekerjaan. Kebijakan perekonomian diatur oleh pemerintah. Kita masuk ke bagian 3, sistem ekonomi pasar, di mana kegiatan ekonomi, produksi, distribusi, dan konsumsi dilakukan oleh swasta. Cirinya, semua sumber produksi menjadi milik masyarakat. Pemerintah tidak ikut campur tangan langsung dalam kegiatan ekonomi. Masyarakat terbagi atas 2 golongan, yaitu pemberi kerja dan penerima kerja. Timbul persaingan antar masyarakat, dan lain-lain. Yang keempat, ada sistem ekonomi campuran, di mana pemerintah dan swasta saling berinteraksi dalam memecahkan masalah ekonomi. Berikut gambar di mana orientasi sistem pasar beberapa negara. Nah, itu semua tadi adalah bagian dari cara mengatasi masalah ekonomi. Sampai di sini dulu videonya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.